Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sel volta. Langsung saja pada materi kali ini. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Dalam pengertiannya disebut istilah reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks merupakan reaksi yang ditandai dengan terjadinya perubahan biloks. Contohnya adalah sebagai berikut. Zn plus Cu2 plus menjadi Zn12 plus Cu. Zn memiliki biloks 0 kemudian bereaksi menjadi Zn12 yang mempunyai biloks 2. Zn mengalami perubahan biloks dari 0 menjadi plus 2, dalam artian mengalami kenaikan bilangan biloks. Kenaikan bilangan biloks seperti ini disebut dengan oksidasi. Sedangkan Cu, yang semula memiliki biloks plus 2, mengalami perubahan menjadi 0. Penurunan biloks seperti ini disebut dengan reduksi. Reaksi redoks ada yang terjadi secara spontan dan non-spontan. Reaksi redoks spontan aplikasinya pada sel volta, sedangkan reaksi redoks non-spontan aplikasinya pada elektrolisis. Selanjutnya, apa itu sel volta? Sel volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik akibat terjadinya reaksi redoks spontan. Pemanfaatan reaksi redoks sebagai sumber searah dipelopori oleh dua ilmuwan, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta, sehingga alat tersebut dinamakan sel volta atau sel Galvani. Berikut merupakan rangkaian sel volta secara umum. Bagian-bagiannya terdiri dari voltmeter, elektroda anoda sebagai kutub negatif, jembatan garam, larutan elektrolit, elektroda katoda sebagai kutub positif, saklar, dan glass breaker. Beberapa istilah yang sulit dijelaskan sebagai berikut. Elektroda adalah konduktor di mana arus listrik memasuki atau meninggalkan larutan elektrolit. Anoda adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Katoda adalah tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Jembatan garam adalah penghubung elektrolit dalam ruang katoda dan anoda. Jembatan garam ini berisi garam-garam seperti Na2SO4, NaCl, KCl, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh dari rangkaian sel volta dengan elektroda Zn dan Cu dengan larutan elektrolit ZnSO4 dan CuSO4. Elektroda Zn dicelupkan dalam larutan ZnSO4 sebagai anoda dan elektroda Cu dicelupkan dalam larutan CuSO4 sebagai katoda. Diperhatikan elektron akan mengalir dari elektroda Zn atau anoda menuju ke elektroda Cu atau katoda. Berikut merupakan reaksi yang terjadi pada anoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda karena pada anoda logam Zn mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Zn berubah menjadi Zn12 yang larut. Persamaan reaksi yang terjadi sebagai berikut. Pada anoda, elektron yang dilepaskan oleh elektroda Zn ditangkap oleh ion tembaga Cu2+ yang terdapat pada larutan elektrolit CuSO4. Ion Cu2+ yang mengalami reduksi menjadi endapan Cu. Persamaan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Jembatan garam yang menghubungkan kedua elektrolit digunakan untuk menetralkan larutan elektrolit tersebut.
Pada saat Zn melepaskan elektron menjadi ion Zn2+, larutan elektrolit dapat pada anode akan sangat positif, sehingga ion negatif atau anion SO4 yang ada pada jembatan garam akan keluar untuk menetralkan muatan larutan yang ada di anode. Pada larutan yang ada di katoda terdapat Cu2+ yang menangkap elektron dari anoda atau mengalami reduksi menjadi Cu. Hal tersebut menyebabkan larutan di anoda menjadi negatif, sehingga ion positif atau kation Na+ yang ada di jembatan garam keluar masuk ke dalam anoda. Elektron yang dilepaskan oleh Zn dan ditangkap oleh Cu2+ tersebut bergerak melalui kabel, sehingga menyebabkan arus listrik yang dapat diketahui seberapa besarnya dari voltmeter. Persamaan reaksi yang terjadi secara keseluruhan dapat ditulis sebagai reaksi sel sebagai berikut. Setelah elektrolisis, elektroda anoda Zn akan mengalami penurunan massa. Hal tersebut terjadi karena pada perubahan dari Zn menjadi Zn2+, di mana Zn2+ larut dalam larutan elektrolit. Sedangkan pada elektroda katoda, Cu akan terjadi kenaikan massa. Hal tersebut terjadi karena terjadi perubahan Cu2+ yang berasal dari larutan elektrolit mengendap menjadi logam Cu di elektroda Cu. Jika konsentrasi masing-masing Zn2+ dan Cu2+ masing-masing 1 molar, sel volta tersebut dapat ditulis sebagai notasi sel, yaitu sebagai berikut. Aturannya, anoda berada di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Satu garis tegak melambangkan batas fasa. Dua garis tegak melambangkan jembatan garam. Konsentrasi dalam satuan molar, dan beda potensial dituliskan dengan lambang E0 sel dinyatakan dalam satuan volt. Sampai sini paham?